Santapan Harian Sabtu 29 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-26. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau yang menguatkan hati kami untuk siap menerima firman-Mu, dan Engkau yang meneguhkan hati kami untuk merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan 26 ayat 1-11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Sahabat Santapan Harian, di dalam gereja Katolik ada satu liturgi yang disebut anamnesis, yang berarti tindakan mengingat kembali peristiwa-peristiwa lampau, terutama yang berkaitan dengan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tujuannya adalah agar kita bisa merasakan kembali kehadiran Tuhan serta menguatkan kembali iman kita yang mungkin mulai kendor. Umat Israel juga melakukan anamnesis dalam upacara keagamaan. Mereka akan mengucapkan perbuatan Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Kisah ini diteruskan turun-temurun agar generasi berikutnya tidak melupakan sejarah bangsa yang penting dan tetap menyembah Tuhan.
Anamnesis yang dilakukan oleh umat Israel tidak berhenti sebagai ucapan saja, melainkan juga menghasilkan tindakan-tindakan nyata. Umat Israel memberikan persembahan dari hasil panen yang pertama. Tindakan ini merupakan respon dari rasa syukur karena Tuhan telah memberikan kepada mereka tanah perjanjian, yakni tanah yang berlimpah susu dan madunya. Selain itu, umat Israel juga memberikan persembahan persepuluhan pada setiap tahun yang ketiga untuk diberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari nas ini. Pertama, anamnesis sangat penting agar kita tetap kuat di dalam iman. Selain itu, anamnesis dapat menggugah hati kita untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang nyata. Kedua, salah satu respon dari anamnesis adalah memberikan persembahan. Ada berbagai macam bentuk persembahan yang dapat kita berikan, namun yang paling penting adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ketiga, kita perlu mengembangkan kebiasaan berbagi kepada orang yang kurang mampu. Jika gereja kita aktif dalam diakonia, kita bisa menyisihkan uang kita dan memberikannya melalui gereja. Atau kita dapat memberikannya lewat donasi melalui lembaga sosial atau langsung kepada individu-individu yang sangat membutuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan kasih dan berkat-Mu kepada kami yang tak terhitung jumlahnya. Kini, mampukanlah kami untuk dapat berbuat kebaikan kepada orang lain. Dalam keberserahan kami kepadamu ya Kristus, kami berdoa. Amin.